diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita belajar IPAS. Apa itu? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, minggu kemarin ya, anak-anak ibu juga sudah belajar IPAS tentang apa, anak-anak ibu? Yang minggu kemarin? Tentang materi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya anak-anak ibu sudah belajar tentang materi. Tentang apa lagi? Tentang wujud benda. Nah, siapa yang masih ingat wujud benda itu ada berapa, nak? 3. Coba katakan siapa yang bisa menjawab. Akil. Bagus sekali. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Benda padat dan benda gas, benda cair itu merupakan materi. Kenapa benda-benda tersebut disebut materi? Bagus sekali, karena bisa menempati ruang dan memiliki hebat-hebat luar biasa anak-anak ibu sekarang. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang anak ibu lihat ke depan. Nah, sekarang anak-anak ibu ada yang tahu ini, nak? Kira-kira mana, Dek? Jembatan ratapan ibu, luar biasa. Berarti adik pernah ke sini, nak? Pernah? Nah, sekarang mungkin anak-anak ibu sudah mengetahui ini lokasinya di mana, yaitu di daerah kita, yaitu Kota Ubud. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita mengadakan kegiatan literasi. Nah, seperti biasanya ibu meminta anak-anak ibu untuk membaca. Nah, sekarang ibu akan uji literasinya untuk keterampilan menyimaknya dan nanti menulis. Nah, jadi anak-anak ibu sekarang kegiatan literasinya ibu minta anak-anak ibu untuk menyimak video, mendengarkan video tentang cerita daerah, yaitu tentang asal-usul jembatan ratapan. Ibu mau anak-anak ibu mendengarkan? Nah, jadi nanti setelah mendengarkan apa tugasnya? Mencatat atau meringkas kesimpulan dari cerita daerah atau video yang ibu putar. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Nah, sekarang coba anak-anak ibu simak. Kota saya tinggi yang dilewati batang agam mempunyai jembatan batu yang kokoh yang dikenal dengan sebutan jembatan ratapan ini. Jembatan ratapan ini dulunya bernama jembatan batang agam yang dibangun pada tahun 1840. Dan jembatan ini sejak setelah pengerayaan bayar Pahlawan. Lalu karena belum juga disebut Belanda dan pasukan tentaranya datang dan menduduki kota Payakumbuh. Langkah awal Belanda pada saat itu ialah menerapkan aturan-aturan keji. Kemudian Belanda melakukan penembakan kepada masyarakat yang tidak patuh aturan, sehingga banyak mayat-mayat bergelimpangan di dalam kota. Para pemuda BPNK dan para tentara tidak tinggal diam. Mereka bergerilya menyusup dan menyerang pos-pos pasukan Belanda dalam kota. Pihak Belanda pun merasa geram karena mengalami kerugian yang besar saat mereka berpatroli. Kemudian Belanda pada malam hari fokus untuk menjaga pos-pos pasukannya. Lalu pada pagi hari pasukan Belanda mengadakan patroli dan operasi besar-besaran ke negeri-negeri sekitar kota Payakumbuh. Anggota masyarakat yang dicurigai sebagai tentara dan pemuda BPNK ditangkap dan dibawa ke markas Belanda.
Masyarakat yang ditangkap, disiksa, dan dipukuli dengan sadis karena tutup mulut mengenai pemberontakan oleh tentara Republik dan pemuda BPNP. Usai disiksa, masyarakat yang ditangkap dikirim ke jembatan Batang Agam untuk dieksekusi. Sesampainya di jembatan Batang Agam, mereka diperintahkan untuk berbaris di atas tembok, kemudian ditembak dari belakang. Masyarakat yang ditembak jatuh dan bersama ke bawah sungai Batang Agam. Pengeksekusian dan peperangan terus meningkat dari waktu ke waktu, dan baru berhenti setelah diumumkan ceasefire atau gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1949. Pada tanggal 3 Desember 1949, Belanda pergi dari Payakumbuh setelah serah terima dengan pemerintah Republik Indonesia. Pengungsi pun kembali di kota Payakumbuh bersama masyarakat sekitar kota Payakumbuh untuk mencari anak, suami, dan keluarga yang dulu ditangkap oleh Belanda. Masyarakat kota dan masyarakat negeri sekitar Payakumbuh mendapat keterangan bahwa para pejuang dan orang-orang yang ditangkap Belanda telah dibunuh di jembatan Batang Agam. Kemudian mereka datang ke jembatan Batang Agam. Sampainya di sana, mereka tidak menemukan jasad keluarga yang telah gugur. Banyak ibu-ibu yang mencurahkan segala kesedihannya. Mereka meratapi. Simak. Nah, sekarang kegiatan literasinya, anak-anak ibu keluarkan kertas 1 lembar. Nah, anak-anak Ananda tuliskan resume atau ringkasan dan juga kesimpulan dari cerita yang sudah anak-anak ibu dengar. Nah, buat saja dengan kata-kata anak-anak ibu sendiri. Apa yang anak-anak ibu tangkap dari cerita yang sudah anak-anak ibu dengar dari video tadi? Bisa, Nanda? Nah, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Dan tidak perlu panjang-panjang, yang penting inti atau kesimpulan dari cerita yang anak-anak ibu dengar tadi bisa anak-anak Nanda tuliskan. Lihat mana sudah panjang ceritanya. Asyad? Ceritakan menurut apa yang Asyad dengar tadi, Asyad simpulkan. Ayo, sedikit lagi waktunya. 3 baris atau 4 baris saja cukup ya. Pokoknya anak-anak ibu tahu kesimpulannya. Apa dinamakan jembatan Batapan Ibu tadi? Kan tahu kita asal usulnya. Sehingga kita mengetahui asal usul cerita dari atau perjuangan yang ada di daerah kita, Kota Payakumbuh. Nah, Jihan udah banyak juga itu. Adit. Aditya. Sudah? Gak perlu panjang-panjang, penting kesimpulannya ada ya. Silakan kumpulkan di kelompoknya masing-masing, letakkan di tengah-tengah seperti biasa. Nanti akan ibu ambil. Ya, buat nama. Nah, silakan kedua kelompoknya kumpulkan dan susun di atas meja kelompoknya masing-masing.
Ibu baca setelah pembelajaran ini ya. Nah, anak-anak Ibu kita lanjutkan. Tadi pelajaran kita sudah Ibu jelaskan di awal bahwa sekarang kita belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anak Ibu harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita mempelajari perubahan wujud benda itu adalah anak-anak Ibu nanti mampu untuk mendeskripsikan atau menceritakan bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Karena sebelumnya kita juga sudah belajar tentang wujud benda. Nah, sekarang kita belajar tentang perubahan dari 3 wujud benda tersebut. Jadi tujuan belajar anak-anak Ibu nanti harus mampu anak-anak Ibu bagaimana? Mendeskripsikan itu apa? Menceritakan atau menjelaskan atau memahami bagaimana benda yang 3 tadi itu berubah. Nah, bisa benda padat, benda cair, dan benda gas itu berubah. Coba anak-anak Ibu lihat di layar Ibu di depan ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Ternyata benda-benda tersebut bisa berubah. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang supaya belajarnya lebih semangat, seperti biasa kita menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. Kelas 4C. Hebat, hebat, hebat. Nah, sekarang kita nyanyikan yel-yel kelas 4C. 1, 2, 3.
menciptakan perubahan wujud benda. Nah, setelah itu anak-anak ibu melakukan evaluasi dari yang sudah anak-anak ibu pelajari. Nah, itu adalah sikap mandiri yang akan dilatih dari anak-anak ibu. Nah, ini adalah tahapan pembelajaran kita hari ini yang terintegrasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, anak-anak ibu, dengan integrasi profil pelajar Pancasila, setiap hari kita selalu menyanyikan lagu profil Pancasila. Nah, sekarang kita belum menyanyikan itu. Nah, sekarang ayo kita nyanyikan sebentar dulu untuk selalu mengingat dimensi-dimensi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam pembelajaran. Nah, 1, 2, 3. Belajar Pancasila ada 6 cirinya. Bertakwa kita pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, selalu berpikir kritis, lalu bergotong royong, mandiri dan kreatif. Dengan dimensi profil pelajar Pancasila, jadikan kita semua pelajar berakhlak mulia. Ayo kita semangat terapkan di sekolah yang kita cinta, yaitu SD 2. Dan siap untuk menerapkan dimensi profil Pancasila? Siap! Semangat ya anak-anak ibu. Nah, sebelum belajar, nah, seperti biasa kita ada kesepakatan kelas. Nah, bagaimana bagusnya kesepakatan kelas yang anak-anak ibu buat sekarang supaya anak-anak ibu nyaman untuk melakukan percobaan? Bagaimana? Coba usulkan. Ya, Jeffrey Aditya. Tidak boleh berisik. Bagus sekali. Ya, kita buat ya. Tidak boleh berisik. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Setuju. Nah, ibu buat berarti kesepakatan kita. Yang pertama, tidak boleh berisik. Apa lagi? Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh berjalan-jalan. Apa lagi? Tidak boleh bertengkar. Boleh. Tidak boleh bertengkar. Ada lagi? Memperhatikan guru. Makan-makan. Apa lagi? Boleh. Memperhatikan guru. Bagus sekali. Boleh. Memperhatikan guru. Cukup 4 atau ada tambahannya? Tambahan. Apa? Tidak menjelekkan? Bagus. Di dalam diskusi kita tidak boleh saling menjelek-jelekkan teman. Apa lagi? Saling menghormati. Bagus sekali. Kita harus saling menghormati. Nah, anak 4C, sepakat ini kesepakatan kita dalam belajar hari ini? Sepakat. Nah, anak-anak ibu, berarti kalau sudah sepakat, berarti kita akan mulai belajar masuk ke intinya kita, ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu, ini gambar apa? Gambar diskusi. Melakukan diskusi. Berarti anak-anak ibu, nah sekarang ibu minta berdiskusi atau melakukan kerja kelompok. Nah, sekarang anak-anak ibu, karena kita biasanya selalu bekerja kelompok, jadi anak-anak ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok beriman. Hadir? Hadir. Kelompok gotong royong? Hadir. Kelompok berkebinekaan global? Hadir. Kelompok mandiri? Hadir. Kelompok bernalar kritis? Hadir. Kelompok kreatif? Hadir. Semangat kita untuk belajar? Semangat. Nah, sekarang karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing, coba seperti yang ibu katakan tadi, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Nah,
lazim supaya dapat dipegang. Apalagi? Nah, bagus sekali. Itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan hidup. Kalau kita ingin makan agar-agar, nak, kan kita buat dulu. Awalnya agar-agar itu benda apa, nak? Nah, dimasak oleh mama kita sama bunda kita atau ibu kita dulu itu benda cair. Lama-kelamaan akan menjadi padat dia. Kalau kita benda itu tidak bisa berubah wujud, apakah kita bisa menikmati agar-agar? Tidak. Nah, jadi mengapa kita butuh benda itu berubah? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa juga untuk menambah makanan kita menjadi lebih lezat dan lebih nikmat. Es krim. Es krim kalau kita biarkan lama-lama bagaimana? Cair. Apa jadinya kalau dia tidak berubah wujud? Nanti dia akan habis-habis kita makan. Ya kan? Kalau dia tidak berubah wujud menjadi cair. Jadi banyak gunanya, manfaatnya benda itu melakukan perubahan wujud. Nah, bagaimana hubungan antara suhu? Anak-anak ibu tahu dengan suhu? Suhu itu apa? Besaran untuk mengukur panas suatu benda. Nah, bagaimana hubungan antara suhu dengan perubahan wujud? Apakah ada pengaruh dari suhu, nak? Suhu panasnya, suhu dinginnya, apakah ada berpengaruh? Ya, agar-agar tadi supaya lebih padat bisa kita makan, suhu apa yang kita gunakan? Dingin. Nah, sekarang es krim tadi supaya dia bisa meleleh, berarti dia butuh suhu. Nah, paham itu anak-anak ibu? Jadi ada pengaruh suhu dalam perubahan wujud. Nah, sekarang anak-anak ibu fokus ke depan. Anak-anak ibu akan menonton video tentang perubahan wujud benda. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Maka, yang tadinya panas, setelah terkena udara dingin, lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang tinggi.
menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada otomatis kerelaan, sistem pembakarannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Nah, dari video yang anak-anak ibu tonton tadi, kira-kira apa pertanyaan anak-anak ibu, apa rumusan masalah yang anak-anak ibu temukan yang akan kita bahas nanti? Tentang apa? Pertama tentang apa? Apa yang tentang diperlukan? Bagus sekali Azim. Tentang mencair. Apa lagi? Bagus, kelompok kreatif.
Itu panas di lantai nak, di lantai. Kalau kalian dipegang panas nak. Mana batu esnya? Mana batu es ke batunya ya? Nah, ini sudah ada teman yang membakar kapur barus ya. Letakkan batu es di atasnya sesuai perintah yang ada di LKPD. Nah, ini contohnya kalau sebagian belum. Lihat di sini. Iya, dihancurkan dulu. Di batu. Ya, masuk ke dalam kaleng kayak itu.